Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mempelajari bahasan selanjutnya, yakni tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, sebelum kita mempelajarinya, lebih baik jika kalian membaca terlebih dahulu buku LKS atau buku paket yang kalian miliki sebagai tambahan wawasan untuk memahami pelajaran di bab 3 ini. Memasuki pembahasan yang pertama, yakni tentang klasifikasi materi. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu bahwa materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, jadi materi-materi tersebut diklasifikasikan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah zat padat, yang kedua adalah zat cair, dan yang ketiga adalah zat gas. Nah, untuk bisa menghafalkan ciri-ciri dari masing-masing materi tersebut, kita bisa lakukan dengan membayangkannya. Jadi ketika kalian sudah berhasil membayangkannya, maka kalian dapat menyebutkan ciri-cirinya dengan mudah. Nah, di sini yang pertama kita bisa sambil lihat ada 3 bentuk zat padat, cair, dan gas. Nah, untuk zat padat bentuknya seperti ini. Jadi sambil kalian bayangkan. Kemudian untuk zat cair seperti ini, dan untuk zat gas seperti ini. Untuk zat padat, letak partikelnya dia terletak berdekatan. Nah, kita bisa lihat dia antara satu partikel dengan partikel lainnya berdekatan. Berarti ciri yang pertama, letaknya berdekatan. Kemudian kalau yang zat cair, kita lihat letaknya dia dekat tapi renggang-renggang, tidak seperti yang zat padat. Kalau yang padat benar-benar dekat, tapi kalau yang zat cair dia berdekatan tapi renggang. Nah, itu untuk letak dari zat cair. Dan yang ketiga adalah zat gas. Di sini letaknya sangat berjauhan. Nah, antara satu partikel dengan partikel lainnya sangat berjauhan. Jadi kita ingat-ingat yang pertama tadi, berdasarkan letaknya untuk zat padat dia berdekatan. Kalau yang zat cair dia dekat tapi renggang, dan untuk yang zat gas dia saling berjauhan. Kemudian ciri yang kedua dari susunannya. Susunan partikelnya untuk yang zat padat dia tersusun teratur, tapi kalau yang cair tidak teratur, dan yang zat gas juga tidak teratur gitu. Terus ciri yang ketiga, gaya tarik menariknya. Gaya tarik menariknya itu maksudnya gaya tarik menarik antar partikel dari masing-masing materi ini seperti apa gitu. Kalau misalkan zat padat, dia gaya tarik menariknya sangat kuat. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan kita bayangkan, kita ambil contoh di sini ada spidol. Spidol ini kan contohnya dari zat padat. Nah, spidol ketika kita jatuhkan, nah maka dia tidak akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian tertentu. Kenapa? Karena gaya tarik menarik antar partikelnya sangat kuat. Nah, tapi beda lagi kalau untuk zat cair, dia gaya tarik menarik antar partikelnya kurang kuat. Jadi ketika misalkan kita punya air di dalam satu wadah, kita punya air di dalam ember. Nah, ketika dipindahkan ke dalam bak, maka bentuknya akan mengikuti seperti bentuk bak mandi gitu. Nah, artinya kalau zat cair dia gaya tarik menariknya kurang kuat karena zat cair akan mengikuti bentuk sesuai dengan wadahnya. Nah, sedangkan yang ketiga zat gas dia gaya tarik menariknya sangat lemah. Jadi kenapa disebut sangat lemah? Karena misalkan gas itu adalah satu materi yang kita tidak bisa atur letaknya, makanya gaya tarik menarik zat gas itu sangat lemah. Kemudian ciri yang terakhir adalah pergerakannya. Pergerakannya kalau yang zat padat, pergerakannya dia tetap, jadi tidak berubah-ubah. Kalau yang zat cair, pergerakannya berubah-ubah, dan zat gas juga pergerakannya berubah-ubah. Jadi tadi ya, kita bisa ingat 4 ciri-cirinya, mulai dari letak, susunan, gaya tarik menarik, dan pergerakan. Nah, yang selanjutnya adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran.
Sama seperti tadi, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari masing-masing istilah tersebut. Jadi yang pertama, kalau unsur adalah zat tunggal yang dia tidak bisa diuraikan. Jadi unsur itu adalah bagian yang paling utama, induknya. Kemudian yang kedua adalah senyawa. Kalau senyawa adalah zat yang terdiri dari beberapa unsur atau gabungan dari beberapa unsur. Jadi ketika ada unsur bertemu dengan unsur lagi, maka itu akan menjadi sebuah senyawa. Nah, sedangkan yang ketiga, kalau campuran adalah gabungan dari beberapa senyawa atau gabungan antara unsur dan senyawa. Jadi semakin banyak. Nah, itu disebut dengan campuran. Nah, selanjutnya kita akan pelajari contoh-contohnya langsung. Jadi yang pertama, kalau unsur itu biasanya terdiri dari satu kata. Nah, terdiri dari satu kata yang terdiri dari dua huruf atau satu huruf. Jadi kalau misalkan unsur Mg ini singkatan dari magnesium. Jadi disingkatnya Mg. Jadi satunya huruf besar, satunya huruf kecil. Itu ciri-ciri unsur. Atau ciri unsur yang kedua terdiri dari satu huruf aja. Kalau satu huruf aja dia huruf besar. Seperti di sini contohnya O adalah oksigen. Nah, oksigen ini adalah unsur, magnesium juga unsur. Atau contoh unsur lainnya yang mungkin familiar kita ketahui, misalkan ada nitrogen ya, untuk mengisi angin pada ban kendaraan, atau hidrogen dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua adalah senyawa. Nah, kalau senyawa tadi seperti yang sudah Ibu bilang, kalau senyawa terdiri dari beberapa unsur, baik 2 ataupun 3. Nah, contohnya di sini ada H2O. H2O adalah senyawa dari air. Berarti air ini tersusun atas 2 unsur, yaitu H. H berarti hidrogen dan O berarti oksigen. Nah, itu yang dimaksud dengan senyawa. Dan yang ketiga adalah campuran. Campuran ini dibagi menjadi 2. Ada yang sifatnya homogen, ada yang sifatnya heterogen. Kalau yang homogen adalah campuran yang larutannya itu bisa tercampur secara rata dan teraduk secara sempurna. Jadi sampai nggak kelihatan lagi perbedaan partikelnya. Contohnya di sini ada air gula atau air susu atau air kopi. Jadi ketika larutannya diaduk, maka tidak akan kelihatan mana kopinya, mana airnya, atau mana gulanya, mana airnya. Jadi semuanya akan terlarut dalam satu larutan gitu. Nah, sedangkan yang kedua adalah campuran heterogen. Kalau campuran heterogen ini dia tidak bisa teraduk atau tersusun secara sempurna, jadi nggak teraduk secara merata. Contohnya misalkan bisa kita bayangin kayak air sama minyak. Nah, itu kan tidak bisa bersatu ya. Jadi ketika air sama minyak dipersatukan, maka akan tetap kelihatan mana airnya, mana minyaknya. Nah, itu disebut dengan campuran heterogen. Atau contoh lainnya bisa kita bayangin ada di es campur misalkan. Es campur kan isinya macam-macam tuh. Nah, tapi kita masih bisa bedain mana buahnya, mana airnya, mana buah apelnya, mana buah pirnya, misalkan seperti itu. Nah, itu namanya campuran heterogen. Tuh. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang indikator. Indikator itu adalah penanda atau penunjuk buat kita dapat mengetahui suatu senyawa atau campuran sifatnya asam, basa, atau netral. Nah, jadi kalau asam itu pasti kita bisa bayangin sifatnya asam. Contohnya kayak asam cuka, asam sitrat, atau yang lainnya. Nah, sedangkan basa itu rasanya cenderung pahit, kayak misalkan air sabun, air belerang, itu rasanya dia basa, pahit. Dan ada juga yang sifatnya netral, jadi rasanya cenderung ke asin atau tidak ada rasa sama sekali, seperti air mineral contohnya. Indikator itu dibagi menjadi 2, seperti yang sudah Ibu jelaskan di slide. Ada indikator yang sifatnya alami, ada yang sifatnya buatan.
Nah, kalau yang indikator alami, dia biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang memang punya karakter warna yang sangat kuat, kayak misalkan kubis ungu, atau bayam merah, atau buah naga. Jadi warna-warna yang memang punya karakter mencolok. Nah, sedangkan yang lebih sering digunakan di laboratorium adalah indikator buatan. Nah, tentang indikator buatan ini adalah salah satu materi yang cukup sering keluar di soal-soal ujian. Nah, di sini Ibu akan contohkan. Nah, untuk indikator buatan ada yang namanya kertas lakmus yang berwarna merah dan ada kertas lakmus yang berwarna biru. Maksudnya apa? Di sini ada asam, basa, dan netral. Nah, jadi ketika kertas lakmus ini misalkan Ibu celupkan ke dalam larutan yang sifatnya asam, maka kertas lakmus merah akan tetap menjadi merah. Tetapi kalau misalkan kertas lakmus merah Ibu celupkan ke dalam larutan yang bersifatnya basa, maka lakmus merah akan berubah menjadi biru. Sedangkan kertas lakmus merah jika dicelupkan ke dalam larutan yang sifatnya netral, maka lakmusnya akan menjadi tetap merah. Nah, seperti itu cara membacanya. Jadi kalau misalkan ada soal seperti yang dicontohkan, ketika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan asam cuka misalkan, nah pasti kertas lakmusnya akan tetap menjadi merah. Tapi kalau misalkan kertas lakmusnya Ibu celupkan ke dalam larutan air sabun, maka lakmus merah akan menjadi berwarna biru, seperti itu ya. Atau misalkan contoh lainnya yang ada di dalam soal. Nah, ada sebuah kertas lakmus merah, ketika dicelupkan maka akan tetap menjadi berwarna merah, maka larutan tersebut sifatnya adalah asam. Jadi seperti itu ya cara bacanya. Nah, sekian pembahasan tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa bertanya di kolom komentar atau kita diskusi lewat Google Classroom. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.